Hai teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat vacuum cleaner dari kardus bekas. Mari simak videonya. Oke, jadi sekarang kita akan memotong kardus dan kardusnya ini kita lubangi di tengahnya. Di sini saya mendapatkan kardus yang di tengahnya sudah ada lubang, dimana ini bekas packingan router wifi. Jika kalian ingin melubangi sendiri, maka bisa diubangi dengan diameter sekitar 2 cm. Lalu untuk panjang dan lebarnya di sini sudah tertulis bahwa lebarnya sekitar 12 cm dan panjangnya 12,5 cm. Sekarang langsung saja kita potong. Jadi ini hasil potongan kardusnya. Dan ngomong-ngomong, kardus ini nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk dinamo. Jadi nanti dinamonya akan dimasukkan ke dalam lubang ini. Lalu selanjutnya adalah kita akan menempel dinamo pada kardus model ini, yang nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi ini sudah ditempel. Selanjutnya buatlah suatu bentuk dengan ukuran tersebut. Jadi itu merupakan suatu persegi panjang yang di tengahnya ada lingkaran dengan diameter 9,5 cm. Lalu potonglah lingkaran tersebut. Dan setelah itu kita potong bagian tengahnya. Jadi menjadi seperti ini. Ya, dan di sini saya sudah punya dua. Langsung ke bagiannya. Kardus ini akan kita ambil bagian atasnya dan kita akan gunakan bagian ininya. Jadi inilah bentuk kardus yang sudah diambil atasnya, lalu buatlah dengan ukuran tersebut. Kardus ini nantinya akan kita jadikan sebuah lingkaran seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita sambungkan bagian ini dengan dua bagian ini. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya buatlah suatu lingkaran dari kaleng bekas. Untuk diameter lingkaran total, lingkaran besar itu adalah 7 cm. Lalu lingkaran kecil 2 cm. Buatlah 8 garis atau 8 jari-jari. Setelah itu potong garis tersebut, tapi jangan sampai melewati lingkaran kecil. Setelah bagian baling-baling tadi dipotong, sekarang kita tekuk baling-balingnya seperti ini. Jadi ini kita tekuk, lalu selanjutnya kita tekuk juga, selanjutnya dan selanjutnya, sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Setelah baling-baling yang tadi tersebut dibuat, sekarang kita akan memasang baling-baling tersebut pada dinamo ini. Setelah dipasang hasilnya akan seperti ini. Dan saya sarankan untuk memakai ganjelan di sininya, memakai batas di sininya. Di sini saya menggunakan lem, jadi ini tidak akan ke bawah. Ini tidak akan menyentuh besi dinamo ini. Lalu di depannya juga kita harus memakai batas supaya tidak jatuh. Dan di sini batasnya saya menggunakan lem. Ini adalah kita pasangkan ini pada suatu bagian ini, pada sisi dari bagian ini, satu sisi dari bagian ini. Misalnya kita pasangkan di sini. Dari depan ini akan terlihat seperti ini. Kita butuhkan adalah masker. Kita akan membutuhkan bagian depan dari masker ini. Jadi tinggal cabut saja bagian belakang. Hasil dari masker yang sudah dicabut depannya. Langsung saja kita tempelkan di bagian depan ini. Di bagian depan sini. Langsung saja kita tempelkan. Jadi setelah dipasang hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan masker ini fungsinya untuk menyaring debu supaya tidak masuk ke kipas. Menurut saya esensi dari proyek ini sudah selesai di sini. Maksudnya bagian esensi dari proyek ini yaitu bagian mekanik sudah selesai di sini. Dan kita akan langsung menuju ke bagian esoterik lainnya yaitu bagian luar. Oke, jadi di sini saya akan membuat bagian luar dari vacuum cleaner tersebut. Pada bagian ini kalian bebas ingin bentuk apa saja, tapi jika kalian ingin mengikuti bentuk yang saya buat, maka buatlah bentuk seperti itu dengan ukuran yang sudah tercantumkan. Dibuat. Sekarang kita pasangkan bagian yang seperti ini.
ke bawah bagian mekanik ini. Jadi seperti ini. Kita pasangkan saja. Lalu buatlah garis pada bagian bawah yang tadi kita pasang. Bagian ini nantinya kita akan potong, namun ikuti saja instruksi di slide berikut. Setelah garis ini dibuat, kita akan memotong bagian samping dari sini, bagian depan, serta bagian yang di sampingnya lagi. Akan tetapi bagian belakangnya jangan dipotong, karena nanti ini akan berguna sebagai pintu. Sementara untuk bagian ini semuanya dipotong, sehingga nanti bisa dilepaskan. Hasilnya akan menjadi seperti ini, dan ini bisa dibuka. Lalu selanjutnya kita butuh penyekat yang seperti ini. Nanti kita akan tempelkan di sini supaya pintu tidak terbuka sendiri. Kita masukkan ke sini. Ini berfungsi sebagai penyekat agar pintu tidak terbuka sendiri. Lalu selanjutnya gunakan bagian kiri, yaitu bagian persegi panjang, untuk dipasang di bagian sisi. Setelah dipasang, ini akan terlihat seperti ini. Dan yang selanjutnya kita lakukan adalah kita tekuk bagian depan supaya menyerupai bagian bawah. Jadi ini akan menyerupai selaras dengan bagian trapesium yang berada pada bagian bawah. Bagian samping diselaraskan, hasilnya akan terlihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita hanya harus menempel bagian yang di depannya trapesium ke atas sebagai bagian atas. Kita hanya harus tempelkan ini. Atasnya dipasang, seperti inilah hasilnya. Lalu di sisi-sisinya, pada titik temu satu sisi dan sisi lain, kita beri lakban supaya lebih kuat seperti ini. Dan menurut saya posisi yang bagus itu adalah seperti ini. Jadi ini bagian bawah, sementara di sini bagian samping. Ada suatu kesalahan teknis bahwa dinamo yang saya gunakan ini tidak kuat untuk menarik debu dan juga sampah. Jadi rotasi atau RPM-nya itu tidak cukup besar, dan intinya tidak cukup kuat untuk menarik sampah. Jadi saya sangat tidak menganjurkan kalian untuk menggunakan dinamo seperti ini. Dinamo 4,5 volt mungkin. Saya tidak menganjurkan, tapi gunakanlah dinamo 12 volt lalu disambung dengan adaptor 12 volt sebagai penyuplai listriknya. Karena di sini saya tidak memiliki dinamo 12 volt, alternatifnya adalah saya menggunakan kipas ini kipas bekas, jadi akan saya gunakan saja dikarenakan ini juga sangat cepat. Selanjutnya adalah kita harus menentukan arah rotasi dari mesin yang kita gunakan, dari motor yang kita gunakan. Untuk menghasilkan gaya sentrifugal, kita harus menjadikan tekukan baling-baling ini sebagai indikasi. Jadi, jika kalian menekuk baling-baling ini ke kanan, seperti saya, maka arah rotasinya itu harus ke kiri untuk menghasilkan gaya sentrifugal. Dikarenakan, jika kalian memutar baling-baling ini ke kanan, ini hanya akan mendorong sampah tersebut. Nah, jika kalian memakai dinamo, mungkin kalian tidak harus pusing-pusing seperti ini, tinggal ubah saja kutub positif dan kutub negatifnya, lalu dicoba. Akan tetapi untuk kasus kipas ini, dikarenakan saya tidak bisa mengubah kutub negatif dan kutub positif seenaknya, maka yang harus saya lakukan adalah saya harus mengidentifikasi sendiri kemana arah tekukan baling-baling ini dan juga arah rotasinya. Kebetulan rotasinya ini ke kanan dan arah tekukan ini ke kanan. Artinya gaya yang dihasilkan adalah gaya sentripetal, di mana ini akan mendorong suatu objek di depannya jika dinyalakan ke depan dan bukan menarik. Lalu ada dua cara untuk mengubah gaya sentripetal menjadi sentrifugal ini. Yang pertama, saya bisa membalikan baling-baling ini, tapi ini harus dibongkar dulu. Untuk lebih mudahnya, saya akan menggunakan bagian belakangnya saja, dikarenakan ini berotasi ke kiri, sementara tekukannya ini ke kanan. Jadi gaya yang dihasilkan adalah gaya sentrifugal, yaitu gaya menghisap. Lalu buatlah bagian berikut beserta ukuran yang sudah dicantumkan untuk membuat belalai pada vacuum cleaner.
Lalu buatlah bagian ini. Untuk ukurannya bukan sesuai belalai. Di sini saya salah menuliskan. Akan tetapi buatlah sesuai bagian depan vakum cleaner yang berlubang. Dipasang, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita ukur sisi persegi panjang pada bagian ini. Lalu kita tempelkan di sini. Kita ukur dulu bagian ini. Lalu kita salin ke sini dan hasil nanti kita akan potong. Oke, jadi setelah belalainya kita pasang akan terlihat seperti ini. Di sini juga saya sudah memasang pegangannya dan kalian bisa buat pegangannya sendiri sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini sudah selesai. Jadi project ini menurut saya sudah selesai. Mungkin jika kalian menggunakan dinamo, maka untuk menyambung ke kabelnya itu harus disolder. Tapi di sini saya tidak memakai dinamo, jadinya ya tidak usah disolder. Selanjutnya akan kita tes. Mungkin dari segi kekuatan ini tidak terlalu kuat, dan ada satu cara lagi untuk memperkuat tarikannya, yaitu dengan memperkecil belalai ini. Tapi menurut saya ini sudah cukup. Lalu mungkin akan beda lagi ceritanya jika saya memakai dinamo 12 volt dengan 6000 rpm. Tapi di sini saya memakai kipas angin portable. Jadi ya tidak terlalu kuat tapi masih bisa menyerap. Jadi masih layak untuk disebut vakum cleaner mungkin. Jadi kesibukan saya untuk project kali ini yaitu membuat vakum cleaner. Saya pikir project ini bisa dibilang sebagai project yang berhasil. Dikarenakan dalam percobaan tadi ya barang atau sampah itu bisa terserap walaupun mungkin tidak terlalu kuat kekuatannya ini. Dan kegagalan saya dalam project ini adalah kesalahan perhitungan. Yang saya pikir bahwa dinamo 4,5 volt itu cukup untuk mengkompensasi kebutuhan spesifikasi minimum ini. Maksudnya cukup untuk membuat suatu vacuum cleaner. Tapi nyatanya tidak, dikarenakan kekuatannya atau RPM yang mungkin rotasi per menitnya itu tidak mencukupi. Lalu setelah saya ganti ke dalam kipas, saya pikir jika kita memasang kipas dalam posisi seperti ini akan kurang efektif. Kenapa? Dikarenakan angin yang keluar itu biasanya memantul sehingga bertolak belakang dengan angin yang menyedot. Inilah kenapa kipas atau blower itu kurang efektif jika kita letakkan di posisi seperti ini. Jika Anda ingin menggunakan blower atau kipas, maka gunakanlah di atas. Angin yang keluar itu ke atas, sementara angin yang menyedot itu ke bawah, dan itu pasti akan tersedot. Lalu selanjutnya adalah saya benar-benar untuk dinamo, saya menyarankan kalian untuk menggunakan dinamo 12 volt dengan 6000 rpm. Itu sangat kuat sekali dan juga itu kecil, sangat cocok untuk vacuum cleaner sederhana. Dan itu sekian video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.